Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di video kali ini saya bahas soal-soal tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Materi kimia kelas 10 kalau di KTSP, kalau di K13 ya. Tapi kalau sekarang ini di kurikulum Merdeka dia malah masuk di kelas 11 semester 2. Oke, nggak apa-apa lah ya. Nah, gimana soal-soal, gimana penyelesaian ataupun pembahasan tiap-tiap soalnya? Yuk langsung aja saya mulai ya. Oke, nanti ada dua part ya. Ini soal yang part pertama, bagian pertama latihan soal 1 sampai 5. Nah, nomor 1, data percobaan daya hantar listrik beberapa larutan adalah sebagai berikut. Ada 5 larutan A, B, C, D, E dengan nyala dan gelembung gas ya. Ada datanya. Yang ditanya yang mana yang merupakan pasangan elektrolit kuat dan elektrolit lemah tapi berturut-turut. Hati-hati ya. Nah, jadi kita lihat aja nih, misalnya yang larutan A, lampunya terang, gelembungnya banyak, udah pasti ini elektrolit yang kuat ya. Kalau yang B, redup, nyala lampunya, gelembungnya banyak nih, kita bisa bilang lemah lah ya. Lalu yang C tidak menyala dan tidak ada gelembung, udah pasti ini non elektrolit. Terang banyak udah pasti kuat, tidak nyala sedikit ini lemah. Tapi yang ini yang B itu cenderung kuat ya kalau dibandingkan dengan yang E ya. Tapi kita lihat aja opsi yang mungkin. A, C kuat dengan non. Dia tanya kan kuat dengan lemah ya. B, C tidak, C, D tidak, D, E. Nah ini mungkin nih D, E ya. Jadi kuat dan lemah secara berturut-turut. Jadi opsi yang tepat adalah yang dadu ya. Oke, jadi tinggal analisis saja nyala lampu dan gelembung gas yang dihasilkan ya. Nomor 2, pada larutan A, bola lampu menyala dan terjadi gelembung gas. Sedangkan larutan B, bola lampu tidak menyala tapi ada gelembung gas. Nah, hati-hati ya, tidak menyala ada gelembung berarti ini lemah udah pasti ya. Berarti yang A lebih cenderung lebih kuat daripada yang B. Oke, kesimpulan yang dapat ditarik dari eksperimen ini adalah larutan A elektrolit kuat, B non elektrolit. Nah, ini salah ya. Kan masih ada gelembung gas, berarti bukan non, lemah dia. Yang B, A kuat, B lemah. Nah, ini mungkin. Nah, ini yang B ya, lebih tepat ya. A dan B kuat, salah. A dan B non elektrolit, salah. A non elektrolit, B elektrolit kuat, udah jelas salah. Jadi yang tepat yang B ya. Oke, nomor 3, NaCl padat tidak mengantarkan listrik, betul. Kalau tidak kalau padat itu kan dia tidak terion ya, jadi ya tidak menghasilkan mengantarkan listrik. Kalau dia dalam bentuk larutan dapat mengantarkan listrik, iya karena ionnya sudah bergerak bebas ya. Dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya air mengubah NaCl yang semula berikatan kovalen menjadi ion. Salah ya. NaCl ya karena komposisi logam non logam dia garam, ini adalah ion. NaCl padat tidak terionisasi, tapi kalau dilarutkan dalam air dia terionisasi. Nah iya benar. Kalau padat dia nggak terion. Ya, kalau nggak ada ion berarti tidak mengantarkan listrik. HCl berikatan ion, ini nggak ada urusan ya. Ini NaCl mungkin tuh typo kali ya. Yang di atas kan soalnya tentang NaCl semua. Air menimbulkan perubahan pada kekuatan arus, ini nggak ada urusan ya. Ke data yang di atas nggak ada urusan. Arus listrik mengalir bila ada air sebagai mediumnya, nggak juga ya. Dalam lelehan juga bisa kok tanpa air. Oke, yang tepat yang B. Pasangan larutan berikut yang tergolong elektrolit lemah. Ini bisa dikatakan hafalan juga nggak apa-apa ya. Urea itu non elektrolit. Kalau air minum tuh elektrolit lemah ya. Jadi dia ada mineral-mineralnya. Tapi biasanya nggak terlalu kuat juga. Urea dan gula ini sama-sama non. Gula itu juga non. Asam asetat amonia. Nah, asam asetat itu adalah asam lemah, berarti dia elektrolit lemah. Amonia basa lemah,
berarti elektrolit lemah. Yang C. Garam dapur kuat, asam sulfat kuat. Air laut kuat, garam dapur kuat. Berarti yang C tepat ya. Senyawa berikut yang merupakan elektrolit kuat. Jadi ini C2H5OH ini kan alkohol ya, etanol. Alkohol itu non elektrolit ya. H2SO4 ini asam kuat ya, pasti elektrolit kuat. HCN itu asam lemah, elektrolit lemah. C6H12O6 ini kan glukosa. Glukosa itu non elektrolit. NH3 amonia itu basa lemah. Jadi yang kuat yang B. Jadi asam kuat, basa kuat, asam lemah, basa lemah itu kan ada ya di buku pasti ya, tabel datanya ya. Itu dihafal lah beberapa yang familiar ya. Oke, ini part satunya ya. Selesai. Saya lanjut ke yang keduanya. Yang kedua itu ada 10 soal kalau nggak salah. Oke, kita mulai dari soal nomor 1 lagi. CH3COH ini asam cuka, asam asetat. Termasuk elektrolit karena ya merupakan senyawa kovalen nonpolar. Dia polar ya, salah ini. Terionisasi sebagian. Nah ya, ini kan adalah asam yang lemah. Yang namanya lemah berarti elektrolit lemah. Elektrolit lemah itu terjadi karena ionisasinya sebagian. Kalau yang kuat yang terionisasi sempurna. Jadi yang tepat ini yang B. Merupakan senyawa ion, salah kovalen ya. Larut dalam pelarut air, iya, tapi tidak ada urusannya dengan ini. Terdisosiasi menjadi molekul, enggak ya, tetap dia terion ya. Oke, jadi yang tepat yang B. Nomor 2, non elektrolit kecuali. Gula itu non elektrolit. Urea non elektrolit. Glukosa non elektrolit. Alkohol non elektrolit. Nah, amonia ini kan basa lemah. NH3 nih ya. Berarti dia tergolong elektrolit lemah. Yang E. Pada konsentrasi yang sama, sifat elektrolit larutan HCl lebih kuat daripada HF. Lebih kuat daripada HF. Hal ini dikarenakan yang A, HCl terionisasi sempurna, HF sebagian. Iya pasti. Jadi yang namanya kuat, terionisasi sempurna. Yang namanya lemah berarti sebagian. Begitu aja konsepnya ya. Yang B, HCl sebagian udah jelas salah. Yang C, HCl ionik udah jelas salah. Kan itu kovalen. HCl kovalen polar benar. HF juga polar ya. Yang E, HCl larut dalam air benar. HF tidak, ini salah. Jadi opsi yang paling tepat yang A. 456 kita ke nomor 4. Sifat elektrolit H2SO4 0,1 m lebih kuat daripada larutan HCl 0,1 m. H2SO4 dengan HCl itu sama-sama asam yang kuat. Nah, konsentrasinya juga sama. Sama-sama 0,1 molar. Tapi kenapa H2SO4 lebih kuat? Nah, karena H2SO4 ini kalau kita ionkan, nih ya, sedangkan HCl, nah jumlah ionnya aja lebih banyak ini. Ini ada 2, 1. Ada 3. Di sini ada 1, 1. Ada 2 ion. Ya, jadi overall itu lebih banyak dia gitu. Konsentrasi ionnya tuh lebih tinggi, lebih besar si H2SO4 daripada HCl. Itulah kenapa sifat elektrolitnya lebih kuat dengan konsentrasi yang sama ya. Yang A, konsentrasi ion-ion dalam larutan H2SO4 sama dengan konsentrasi ion-ion dalam larutan HCl. Beda ya. Lebih banyakkan H2SO4. Konsentrasi ion-ion dalam larutan H2SO4 lebih besar. Nah, ini udah pasti. Yang B ya. Lanjut lagi nomor 5. Ada data ya. Daya hantar listrik dari 3
3 larutan. Kekuatan dari yang paling rendah itu yang mana? Kita lihat aja nih, misalnya yang glukosa tidak nyala, tidak ada, berarti kan ini non elektrolit ya. Cuka lampunya nggak ada, gelembungnya ada, berarti kan elektrolitnya lemah. Garam dia lampu nyala, gelembungnya ada, berarti elektrolit kuat. Jadi dari yang terendah adalah yang glukosa, asam cuka, garam. Mana dia ya? Ini yang B, glukosa, cuka, garam. Jadi garam yang paling kuat. Nomor 6, suatu larutan yang dapat mengantarkan listrik dapat dibuat dengan cara. Oke. Senyawa ionik, misalnya seperti garam gitu ya, dilarutkan ke dalam air, menghasilkan larutan elektrolit nggak? Iya. Senyawa ionik ke dalam minyak tanah, oh nggak larut. Jadi tidak terion gitu loh. Gula dalam air, karena gula tadi non elektrolit, jadi dia tidak menghasilkan ion. Urea juga non elektrolit. Garam dapur ini kan ion, tapi ke dalam minyak tanah dia nggak terion. Berarti yang tepat adalah yang A. Larutkan senyawa ionik ke dalam air akan dihasilkan suatu larutan yang dapat mengantarkan listrik atau larutan elektrolit. Yang A ya. 7. Di antara larutan-larutan berikut yang tergolong elektrolit lemah. Jadi bisa dikatakan ini kayak hafalan-hafalan aja ya. KCl ini garam. Garam itu elektrolit kuat ya. HNO3 ini asam kuat, elektrolit kuat. Ini amonium hidroksida, ini basa lemah. Berarti dia tergolong elektrolit lemah. NaOH basa yang kuat. Nah, ini namanya urea. Urea itu non elektrolit. Jadi yang ditanya elektrolit lemah yang C. Nomor 8 non elektrolit. Nah, mirip-mirip kayak nomor 7. Nah, ini udah langsung ketahuan nih. Ini kan tadi urea. Urea itu non elektrolit. Ini elektrolit kuat garam. Ada OH-OH itu basa ya. Ini MgOH2. Elektrolit ya, cuma kadang orang juga masih mempertanyakan ini kuat atau lemah. Tapi tergolong elektrolit dia. H3PO4 asam lemah, asam fosfat, elektrolit lemah. CaCl2 garam, berarti elektrolit kuat. Oke, yang tepat yang A ya. 2 lagi 9 10. 9 dulu. Jika dilakukan pengujian daya antar listrik, larutan yang dapat menyebabkan lampu menyala terang menimbulkan gas. Udah pasti yang ditanya adalah elektrolit kuat. Glukosa non elektrolit, asam nitrat elektrolit kuat, asam asetat CH3COH elektrolit lemah, urea non elektrolit, garam dapur elektrolit kuat. Ini ada B dan E ya, yang dapat lebih terang ya. Saya sih lebih cenderung ke E. Garam dapur itu NaCl itu akan menghasilkan nyala yang terang dan menimbulkan gas. Walaupun sebenarnya HNO3 ada ya. Saya pilih yang E ya. Silakan komen kalau ada ini ya. Kalau ada misalnya perbaikan ataupun ada penyanggahan, nggak apa-apa ya. Kita belajar kok. Oke, terakhir soal nomor 10. Perhatikan senyawa berikut ada 5 larutan ya. Dari kelima larutan di atas yang dapat menyalakan lampu indikator dalam alat uji elektrolit paling terang. Yang satu kan urea non elektrolit, H2SO4 elektrolit kuat, CH3COH itu elektrolit lemah, AlOH3 elektrolit yang lemah juga, C6H12O6 itu glukosa non elektrolit. Maka yang menyalakan lampu indikator dalam alat uji elektrolit paling terang adalah yang H2SO4, yang B. Oke, selesai ya. Ada 15 soal tentang
elektrolit dan non elektrolit. Semoga bermanfaat ya, semoga bisa dipahami, bisa dimengerti buat terutama kalian yang sedang mempelajari materi ini. Maaf kalau ada kesalahan kekurangan, ini cuma mau membantu saja niatnya ya. Oh ya, jangan lupa cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel 5 Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.